Agus Hilmi asal desa Tulotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo dikabarkan disekap di Kamboja hingga dimintai uang tebusan 50 juta rupiah agar bisa kembali ke Indonesia. Melalui panggilan video pada Selasa 26 Agustus 2025, Agus menceritakan kronologi dirinya terjerat sindikat tersebut. Diketahui Agus berangkat dari Gorontalo setelah dibujuk temannya untuk bekerja di Thailand dengan gaji 9 juta rupiah per bulan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Gorontalo, Jeffrey Potabunga. Rekan Jeffrey, silakan laporan Anda. Baik rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa Agus Hilmi, seorang pria asal desa Tulotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, ditahan di Kamboja. Agus ke Kamboja diduga terjebak dalam jeratan sindikat perdagangan manusia. Kemudian melalui via video call WhatsApp, Agus menjelaskan kronologi ia berada di luar negeri. Katanya pada 7 Agustus 2025, ia berangkat dari Gorontalo setelah dibujuk seorang temannya untuk bekerja di Thailand dengan gaji yang menggiurkan, yakni sebesar 9 juta per bulan. Saat berangkat, Agus ditemani kawannya bernama Handi. Namun saat berada di Jakarta, Handi memilih kabur karena curiga. Dalam perjalanan itu tidak resmi, ia dipaksa berbohong untuk mengurus paspor wisata ke Malaysia, bukan paspor kerja. Dengan polosnya, Agus pun akhirnya tetap melanjutkan perjalanan hingga akhirnya terjerumus ke jaringan sindikat. Agus mengaku dirinya memberanikan keluar negeri untuk bekerja mencari rezeki halal. Setibanya di Kamboja, dia langsung dipaksa bekerja menipu orang melalui jaringan online. Di sana, Agus ditargetkan merekrut korban menjadi member. Apabila gagal, Agus akan dikenakan denda sebesar $100 Amerika. Agus pun ingin pulang sebab ia juga diancam akan dijual ke perusahaan lain. Tidak hanya sampai di situ, gaji yang dijanjikan sebesar 9 juta per bulan ternyata tidak ada. Perusahaan ilegal yang menahannya beralasan bahwa biaya tiket dan perjalanan sudah dipotong dari upah. Bahkan jika Agus nekat meminta pulang, ia diwajibkan membayar denda sebesar 50 juta. Ia pun meminta pemerintah untuk menolong Agus pulang. Sementara itu keluarga Agus di Gorontalo hanya bisa menahan tangis. Sang ibu Hadijah Tuli dengan mata berkaca-kaca mengaku sempat khawatir sejak awal kepergian putranya. Pihak keluarga sudah melaporkan kasus ini ke Polda Gorontalo dan berharap pemerintah daerah maupun pusat segera mengambil langkah tegas. Kasus yang menimpa Agus diduga kuat bagian dari praktik perdagangan manusia yang semakin marak menjerat anak-anak muda di Indonesia. Dengan iming-iming gaji tinggi, korban dijebak, diselundupkan, lalu dipaksa bekerja ilegal di luar negeri. Dan tadi juga kami telah melakukan konfirmasi ke pihak keluarga, di mana Agus saat ini sudah bisa melarikan diri dan sudah berada di KBRI, dan direncanakan Agus akan kembali, namun mereka masih mengumpulkan uang agar Agus bisa pulang ke Indonesia. Baik, demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Jeffrey Potabunga atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Kadis Naker Kabupaten Gorontalo, Kisman Ishak. Jadi bicara kasus pekerja ilegal yang mencari kerja di salah satu negara di Asia ini, Kamboja. Jadi kemarin setelah kami mendapatkan informasi, kita langsung bergerak meminta informasi terkait dengan pekerja ilegal ini. Ya. Teman-teman kita sudah berkoordinasi ke desa, kecamatan, dan kemudian hasil itu kita fasilitasi, koordinasikan ke pos pelayanan pelindungan pekerja migran Indonesia yang ada di Gorontalo. Ya. Yang kemudian hasilnya itu disampaikan ke P3MI. Ya, karena kita kan belum ada P3MI di Gorontalo. Nah, hari ini ya kita belum memiliki anggaran khusus untuk itu. Nah, makanya tadi juga saya sudah berkoordinasi dengan provinsi juga demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.